Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke siswa sekalian, terkhusus untuk kelas 11 IPA sekolah menengah atas, hari ini kita akan membahas kembali mengenai pelajaran yang akan dipelajari di kelas 11, yaitu mata pelajaran biologi. Di bab pertama ini kita akan membahas kembali tentang sel. Di pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sel itu sendiri. Sel itu apa? Unsur kimiawi penyusun sel itu apa? Unsur organik penyusun sel itu apa? Nah, untuk minggu ini dan kali ini kita akan membahas tentang sel prokariotik dan eukariotik. Sekarang kita harus tahu dulu perbedaan mendasar apa itu sel prokariotik dan apa itu sel eukariotik. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk membedakan struktur sel prokariotik dan sel eukariotik beserta fungsinya, kemudian menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing organel sel itu sendiri. Untuk sel prokariotik, prokariotik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti yaitu pro dan karyon. Pro itu artinya sebelum, karyon itu artinya inti sel. Jadi pengertian dari prokaryon itu sendiri adalah suatu sel yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi tidak memiliki selaput inti sel. Pada gambar ini bisa kita lihat bahwa inti selnya menyebar. Inti selnya menyebar, ya. Inti selnya menyebar, jadi dia tidak memiliki membran inti. Untuk organel-organel sendiri bisa kita lihat di sini. Di sini ada kapsul selubungnya untuk melindungi. Di kapsul itu ada villi atau biasa juga disebut fimbria, yaitu rambut-rambut getar. Kemudian ada flagel yang berfungsi sebagai alat geraknya, yaitu flagella, ya. Biasa juga disebut bulu cambuk. Ada dinding selnya, ada membran plasmanya, membran sel. Tetapi dia tidak memiliki membran inti. Jadi nukleusnya berbentuk ini nukleoid menyebar. Ada ribosom. Ribosom itu berfungsi sebagai sintesis protein. Ya, kalau nukleoid dia berfungsinya sebagai inti sel, di mana dia mengkoordinir seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sel tersebut. Selanjutnya bentuknya, bentuk dan ukuran sel. Ukurannya bisa kita lihat di sini. Ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Ukuran dari sel prokariot itu 1 sampai 10 milimikron. Kalau bentuknya berbagai macam, ada yang berbentuk batang atau biasa disebut dengan basil, ada yang berbentuk bulat atau yang disebut dengan kokus, ada yang berbentuk spiral dan ada yang berbentuk spiral helix. Selanjutnya untuk sel eukariotik, yang membedakan. Sekarang kita lihat dulu dari pengertiannya. Kata eukariotik ini juga berasal dari bahasa Yunani yang yaitu eu dan karyon. Eu artinya sebenarnya atau sejati. Karyon artinya inti sel. Ya. Jadi eukariotik itu adalah sel yang memiliki membran inti. Jadi sel yang memiliki membran inti. Pada gambar dapat kita lihat ini ada membran inti. Jadi ada batas antara inti sel dengan sitoplasma. Jadi ada batas antara inti sel dengan sitoplasma. Jadi bisa kita perhatikan. Jadi sitoplasma itu apa? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi ada yang melindungi dari inti selnya. Inti selnya tidak menyebar seperti tadi sel yang prokariotik. Untuk ukurannya bisa kita lihat dia lebih besar dibandingkan sel prokariotik. Ukurannya sekitar 10 sampai 100 milimikron. Kemudian bentuk selnya sangat bervariasi karena menyesuaikan dengan fungsinya. Kalau kita kembali ke pelajaran yang di kelas 10 itu, bahwa sel yang sama bentuknya, yang sama fungsinya akan berkumpul, bekerja sama untuk membentuk suatu jaringan. Jadi itu ya. Jadi sel-selnya itu bentuknya bervariasi karena menyesuaikan dengan fungsinya.
Ya, oleh karena itu kita bisa melihat ya bahwa perbedaan mendasar dari sel eukariotik dan prokariotik itu kita melihatnya dari membran inti. Jadi sekali lagi dari membran inti. Untuk memperjelas kita bisa melihat gambar yang ada di layar. Nah, ini yang perbedaan mendasarnya bisa kita lihat. Membran intinya tidak ada. Ya. Selanjutnya untuk yang eukariotik, nah ini dia contohnya, dia memiliki membran inti. Nah, jadi kita sudah bisa melihat perbedaan mendasarnya seperti apa. Ya, untuk sel eukariotik sendiri itu secara garis besar itu dia terbagi menjadi tiga struktur, yaitu ada membran sel, kemudian ada sitoplasma, dan ada inti sel. Jadi ada membran sel, ada sitoplasma, dan ada inti sel. Itu secara garis besar. Ya. Sitoplasma kemudian akan terbagi lagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua, yaitu ada sitosol. Sitosol itu adalah cairan sel, dan ada organel atau organ-organ dari sel itu, bagian-bagian dari sitoplasma itu yang memiliki fungsi masing-masing. Kita akan jelaskan secara lebih lanjut. Kita mulai dari membran plasma. Membran plasma itu apa? Membran plasma adalah selaput plasma. Selaput plasma, jadi dia adalah lapisan lipid, lapisan lemak yang terdiri dari dua lapis yang menyelubungi sel itu. Menyelubungi sel. Jadi fungsinya sebagai pelindung, sebagai tempat transportasi atau lalu lintas zat dari luar ke dalam sel. Ya, jadi apabila sel itu membutuhkan zat-zat tertentu dari luar, itu akan masuk melintasi dari membran plasma itu sendiri. Dan apabila ada zat yang akan dikeluarkan, disekresikan, itu dikeluarkan juga melalui membran sel itu, atau biasa disebut dengan membran plasma. Ya, selanjutnya itu fungsinya selain itu juga bisa memberikan bentuk. Membran plasma ini terdapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan. Untuk sel tumbuhan secara spesifik sendiri, bahwa sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Jadi ini tidak terdapat pada sel hewan. Dinding sel itu berupa lapisan membran yang tebal. Jadi di luar dari membran sel itu terdapat dinding sel. Ini pada sel tumbuhan, dia bersifat tebal dan kaku. Kenapa? Karena dia mengandung zat yang namanya lignin dan kitin. Di sini ada namanya plasmodesmata. Biasanya disebut plasmodesma. Plasmodesma ini seperti celah, celah atau pori yang terdapat di dinding sel. Itu gunanya apa? Sebagai tempat untuk lalu lintas zat dari dalam ke luar sel. Jadi zat yang mau masuk ke dalam sel lewat situ, dan zat yang akan keluar dari dalam sel juga akan melalui plasmodesmata. Fungsinya jelas mirip sama dengan fungsi dari membran sel, terutama itu memberikan bentuk pada sel itu, kemudian melindungi, dia menyelubungi atau melindungi sel sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sitoplasma. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sitoplasma itu terbagi menjadi dua dasarnya, yaitu ada namanya cairan selnya itu sendiri, kemudian ada namanya organel. Iya. Jadi bagian-bagian cairan sel yang berada di antara dari organel itu sendiri, itulah yang dinamakan sitosol. Ya, kalau organelnya bisa kita lihat ada yang beberapa organel yang bisa kita lihat sini, ada mitokondria, ada kloroplas, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma. Nah, itu akan kita bahas satu persatu. Apa itu organelnya? Oke, saya lanjut. Kita mulai dari RA, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu merupakan struktur organel yang berbentuk kantong pipih.
dan berbentuk tabung dengan dia memiliki membran 2 lapis. Retikulum endoplasma itu terdiri dari 2 tipe. Ada yang dikenal dengan RE bergranula, ada yang tidak bergranula atau agranula. Biasa juga kita kenal dengan retikulum endoplasma kasar, RE kasar, dan retikulum endoplasma halus atau RE halus. Retikulum endoplasma ini berada di sekitar inti sel. Dia berada menempel di sekitar inti sel. Fungsinya itu sendiri, kalau untuk RE yang bergranula, RE kasar, karena kenapa dia dikatakan kasar? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Jadi fungsinya itu membantu proses sintesis protein. Sementara untuk yang tidak bergranula atau yang halus, itu fungsinya untuk membantu dalam proses sintesis lemak. Selanjutnya di sini ada ribosom. Ribosom ini organel yang sangat kecil. Jadi itu tidak memiliki membran, ditemukan di semua sel baik prokaryotik maupun eukaryotik, sangat kecil. Kalau kita perhatikan gambar yang RE tadi itu ada menempel sangat kecil, ya itulah ribosom, dan tampilannya jika diperbesar seperti ini. Ribosom walaupun sangat kecil, fungsinya sangat besar dalam sel itu. Fungsi utama dari ribosom adalah proses sintesis protein. Makanya tadi pada RE kasar itu dia berfungsi membantu sintesis protein karena ada ribosom. Sementara ribosom fungsi utamanya adalah proses sintesis protein. Oke, selanjutnya ada aparatus Golgi atau biasa juga dikenal dengan istilah Golgi kompleks. Kenapa? Karena penemu organel ini namanya Camillo Golgi. Jadi untuk memberikan penghargaan apresiasi atas penemuannya, diambillah potongan namanya sebagai nama organel sel itu. Jadi namanya Camillo Golgi. Badan Golgi ini sendiri tersusun atas 3. Dia membentuk membran, yaitu ada kantung-kantung pipi yang disebut sisterna atau sakulus, kemudian ada vesikel-vesikel kecil, dan ada vesikel-vesikel besar. Bisa kita perhatikan di gambar, ada kantung-kantung pipi mirip dengan RE tadi ya. Kemudian ada kantung-kantung kecilnya, vesikel kecilnya, dan ada vesikel yang besar. Oke. Nah, itu fungsi dari badan Golgi itu sendiri, ya, fungsinya itu tempat glikolisasi protein dan lipid. Nah, itu fungsinya. Dia juga berperan dalam proses pemulihan membran sel apabila membran sel mengalami gangguan atau mungkin mengalami luka atau kerusakan. Itu yang berperan untuk pemulihannya adalah badan Golgi atau aparatus Golgi. Dia juga mensekresikan zat-zat tertentu yang dibutuhkan, mensekresikan dan dikeluarkan melalui membran. Dia berperan juga dalam perakitan dinding sel pada tumbuhan, jadi membantu proses pembentukan dinding sel pada tumbuhan. Oke, next adalah lisosom. Lisosom itu bentuknya sangat kecil, dia berdiameter sekitar 0,1 mm. Ya, ukurannya sangat kecil. Lisosom itu ada 4. Bentuknya ada 4 macam, 1 macam lisosom primer dan 3 macam lisosom sekunder. Jadi 1 macam lisosom primer dan 3 macam lisosom sekunder. Fungsi dari lisosom sendiri itu ada pencernaan intrasel, jadi mencerna di dalam sel, pencernaan intrasel, dan juga berperan dalam proses fagositosis. Kemudian dia juga menjalankan peran autofag. Autofag itu apa? Dia adalah menghancurkan dan mendaur ulang organel sel yang rusak. Jadi apabila ada organel sel yang rusak, itu akan dihancurkan, dimakan oleh lisosom ini, dihancurkan. Dihancurkan, kemudian didaur ulang kembali menjadi zat-zat yang nanti akan dipergunakan oleh organel lain untuk membentuk ulang organel tersebut.
Nah, itulah fungsi dasar dari lisosom. Selanjutnya mitokondria. Nah, ini bagian yang khas. Mitokondria itu bisa kita lihat berbentuk seperti sosis, kemudian ada sekat-sekat yang terdapat di dalamnya. Mitokondria itu untuk strukturnya dibagi menjadi bagian selaput atau bagian membran. Ini bisa kita lihat pada gambar outer membran. Kemudian bagian matriks mitokondria yang terdapat di dalam. Jadi itu bagian dasarnya. Fungsi dari mitokondria itu sendiri, fungsi utamanya adalah dalam respirasi sel. Nah, ingat sekali lagi, dia berfungsi dalam respirasi sel atau menghasilkan energi di dalam sel. Ingat, jadi dia berfungsi untuk respirasi sel itu sendiri, dan atau dapat juga dikatakan fungsinya untuk menghasilkan energi yang akan digunakan oleh sel tersebut. Selanjutnya ada kloroplas. Ya, kloroplas. Nah, kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, pada sel hewan tidak ada. Ya, jadi itu. Sel untuk organel kloroplas ini sendiri itu terbentuk strukturnya, yaitu ada membran luarnya, ada membran dalamnya, kemudian ada tilakoid. Nah, ada tilakoidnya nanti akan menyusun stroma, kemudian stromanya membentuk grana. Ya, grana. Untuk kloroplas itu sendiri fungsinya pada tumbuhan yaitu menyiapkan pigmen. Jadi dia sebagai pigmen warna yang membantu proses fotosintesis. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa kloroplas itu merupakan organel bermembran rangkap. Ini ada penjelasan yang bisa kita lihat, di mana fungsi utamanya nanti dia akan membantu proses fotosintesis, yaitu sintesis karbohidrat dengan bantuan dari cahaya matahari. Hasilnya nanti akan menghasilkan energi dan juga menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya ya, ini salah satu bagian utama dari sel itu sendiri, yaitu nukleus atau yang biasa kita kenal dengan istilah inti sel. Inti sel itu terbentuk pada sel eukariotik ini. Sel eukariotik ini terbentuk dari membran inti lapisannya ya. Ada membran inti, kemudian ada pori membran, ada matriks inti, dan ada nukleolus. Ini anak inti sel nukleolus yang ada di dalam. Fungsi dari inti sel itu sendiri adalah sebagai otak atau sebagai pengontrol, koordinator. Jadi dia fungsinya untuk mengkoordinir, mengatur semua aktivitas yang terjadi dalam sel. Jadi ini otaknya sel. Jadi semua aktivitas yang terjadi di dalam sel itu sendiri diatur oleh inti sel. Selanjutnya ada organel yang namanya vakuola. Vakuola ini pada umumnya hanya terdapat pada sel tumbuhan, tetapi ada vakuola pada sel hewan. Cuman ukurannya berbeda, sangat kecil. Ya, biasanya yang fungsinya sebagai vakuola kontraktil, karena vakuola berdenyut itu untuk mencerna makanan. Sedangkan pada tumbuhan itu dia memiliki fungsi yang lebih besar lagi. Jadi kita akan membahas apa itu vakuola pada sel tumbuhan. Vakuola pada sel tumbuhan merupakan organel sitoplamik yang dibatasi oleh selaput tipis yang disebut dengan tonoplas. Pada gambar bisa kita lihat, inilah tonoplasnya. Kemudian umumnya berupa rongga atau gembungan, dia berupa rongga kayak kantong. Jadi ada rongga di dalamnya, ada ruang di dalamnya.
Fungsi dari vakuola itu apa? Fungsinya pada sel tumbuhan vakuola adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi cadangan makanan dari tumbuhan itu disimpan di vakuola. Makanya kalau kita lihat tumbuhan walaupun mungkin di musim kemarau ataukah dia berada di tempat yang agak kurang subur, dia masih bisa bertahan karena sasat makanan cadangannya disimpan dalam tenoplas. Pada saat selnya metabolisme agak terganggu, dia masih memiliki cadangan makanan. Kalau kita ibaratkan, kalau kita belajar melihat pada unta, hewan unta itu dia memiliki punuk, di situ isinya adalah cadangan makanan. Jadi walaupun dia berada gunung pasir, dia berjalan tidak ada makanan, dia masih bisa bertahan karena dia memiliki cadangan makanan. Kita kembali ke sel lagi. Ya, selanjutnya organel yang akan kita bahas yaitu sentrosom. Sentrosom itu dia terbentuknya dari sentriol, ada juga sentriol di dalamnya. Jadi tidak bisa lepas sentrosom dengan sentriol. Iya, dia bentuknya menyerupai bola-bola duri kan ada serat radial, ya, ada serat-serat radial. Dia bentuknya menyerupai bola-bola duri. Pada gambar bisa kita lihat sini ada mother centriole, centriole induk, dan centriole anak-anakan. Iya, itu sentrosom. Fungsi dari sentrosom itu sendiri adalah dia berfungsi pada proses pembelahan sel. Berfungsi pada proses pembelahan sel. Oke, saya rasa itu pembahasan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya siswa sekalian dapat melihat pada file materi bacaan yang sudah saya upload minggu lalu di Google Classroom. Jadi silahkan dibaca. Kalaupun ada pertanyaan, nanti bisa kita lanjutkan di grup pembelajarannya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran kali ini, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.